Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Restu di sini. Ini adalah hari terakhir aku ada di Singapura. Saat ini aku udah prepare. Aku mau balik habis ini. Aku mau sedikit kasih pengalaman aku di sini. Aku tuh ditegur petugas dari Singapura karena apa? Jadi aku di sini tuh lumayan lama. Aku ada suatu urusan, tapi juga sekalian mau jalan-jalan, sekalian mau bikin konten. Jadi aku tuh punya teman, dia tuh asli Singapura, dan dia tuh kayak kasih rekomendasi gitu ke aku untuk yuk kita cari tempat buat konten yang orang-orang tuh jarang gitu loh, jarang bikin konten tentang itu. Nah, salah satunya tentang camping. Aku tuh udah taking video banyak banget ceritanya soal camping. Camping di Singapura kan sesuatu hal yang baru. Pikirku ya udahlah kita camping aja, apalagi dia orang Singapura dan juga sudah sering camping di sini. Nah, di situ sebenarnya kita mau spend tuh sekitar 4 harian. Tempat campingnya itu kayak ada tempat khusus buat camping, dimana di sana tuh banyak fasilitas kayak toilet umum, terus gratis, tempat minum gratis, dan kamu tahu toiletnya tuh bener-bener yang bersih. Itu namanya di salah satu kayak pinggiran gitu kota Singapura, itu bagus banget kalau sore. Namanya East Coast Park Camping Site. Nah, kita ke sana itu aku bawa tenda dan temanku bawa tenda. Jadi kita bawa tenda sendiri-sendiri. Nah, sampai di sana itu hari pertama placement gak ada masalah, guys. Gak ada masalah. Karena aku hari pertama itu datangnya udah sore. Jadi udah jam-jam hampir maghrib lah, cuman belum gelap tapi udah sore gitu. Dan di situ ada beberapa camp gitu, ada 2 apa 3 gitu kalau aku nggak salah ya. Dan oke, kita placement di situ, malamnya kita tidur di situ. Paginya aku tuh bangun agak pagi memang. Itu jam 7 aku tuh kayak ke toilet gitu. Nah, di toilet itu aku ketemu Pak C. Nanti akan kasih fotonya. Pak C itu adalah orang Singapura. Dia warga Singapura tapi peranakan Malaysia sama ada Chinese-nya juga gitu. Nah, di situ Pak C nanya ke aku, habis berenang kah? Karena di situ juga ada tempat kayak pada berenang gitu di pinggir pantai gitu. Aku bilang enggak, aku camping di sini Pak C. Saya bilang kayak gitu. Oh, saya dari Indonesia. Dia kayak, oh dari Indonesia. Terus dia start ngomong pakai bahasa Indonesia kayak, oh kamu dari Indonesia. Oh saya penjaga toilet di sini gitu. Umur saya udah 62 gitu. Kamu udah seumuran anak saya kayak gitu. Jadi kita tuh ngobrol banyak. Terus akhirnya dia tanya dong gitu, kamu di sini sama siapa? Saya bilang aku punya 2 tenda di sana. Aku bilang yang satu tuh punya temanku, yang satu punya aku. Terus dia bilang, kamu udah punya permit belum gitu? Hah? Aku kaget dong gitu, karena aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Aku cuman kayak diajakin camping, ngambil konten gitu. Aku ngomong oke. Aku ngomong permit aku nggak tahu, tapi kata temanku kayaknya kalau mau camping tinggal camping deh. Terus Pak Cek bilang nggak boleh, katanya gitu. Kamu harus bikin permit dulu sebelum datang ke sini. Permit keluar baru kamu bisa ke sini. Kamu biasa stay 5 hari, Senin sampai Jumat. Tapi kalau di Sabtu Minggu nggak bisa karena di sini full banget, banyak orang banget, bakal banyak tenda banget di sini. Terus aku bilang, aduh aku nggak ngerti Pak C. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang gini, oke, gini aja deh, kamu belum punya permit kan? Sekarang you cari temen you buat bikin permit gitu. Akhirnya aku balik ke tenda, aku nyamperin tendanya temanku, aku bilang you have permit. Dan dia bilang kayak apa itu? Dia orang Singapura asli tapi dia nggak tahu buat bikin permit. Dia bilang aku tuh udah sering camping di sini, nggak ada masalah katanya gitu. Udah nggak usah bikin permit. Dengan PD-nya tuh dia bilang kayak gitu. Jadi kayak aku tuh nggak butuh permit deh di sini. Terus aku bilang tapi Pak Cik yang di sana itu bilang kamu harus bikin permit. Terus dia bilang kayak really? Oh aku nggak tahu gitu aja. Aku bilang ya udah kalau kamu nggak tahu ya udah. Aku ada suatu urusan jadi aku pergi dari camping site ke kota itu ada kali sejam gitu. Jadi aku perginya tuh pagi habis mandi gitu pagi. Aku titip, aku bilang sama Pak C, aku titip gitu. Dia bilang oke. Nanti kalau ada petugas
Saya bilangin kata gitu, itu camp saya gitu. Terus aku pergi dong, terus aku pulang ke camp yang kedua itu udah malam. Karena aku ada urusan sampai sore di kota, nggak ada masalah hari kedua. Hari ketiga itu memang kita udah kayak rencana sih sebenarnya. Rencana bahwa kita mau pindah aja lah di sebelah agak jauhan gitu. Jadi udah ambil konten di situ, mau ngambil konten di tempat lain gitu. Aku ninggalin ini lagi, ninggalin barang lagi karena aku kayak survei tempat gitu guys. Aku survei tempat. Nah di situ Pak Cik tuh DM aku lewat TikTok. Jadi kita tuh kayak tukar-tukaran TikTok gitu. Terus Pak Cik kayak bilang, "Restu kamu di mana?" gitu. Kayak nadanya tuh agak panik gitu. Terus "You can call me." Aku bilang, "Kenapa Pak Cik?" Aku bilang, "Ya udah you call me like that." Aku nggak bisa calling pakai nomor Indonesia. Waktu di sana aku nggak tahu kenapa, Kak. Mungkin karena aku panik atau apa, terus akhirnya aku pinjem HP temanku, aku call. Beliau bilang kayak gini, "Ini tadi tendamu udah diangkut sama petugas." Karena nggak ada orang di situ. Untung Pak Cik lihat kayak gitu. Jadi koperku itu udah mau diangkut sama petugas sama tendanya. Terus Pak Cik kayak nyamperin, jangan, itu punya ini ponakan gua gitu. Akhirnya tahu nggak, ya ampun baik banget. Koper aku sama tenda aku tuh dibawa ke ruangannya Pak Cik. Jadi di sana tuh kayak ada ruangan khusus untuk penjaga toilet gitu, gede banget ruangannya. Dan kamu tahu apa, ketika aku sampai itu semua barang diamanin dong gitu. Dan salah satu kebaikan Pak Cik adalah pada waktu hari pertama aku lupa, kan aku nggak bawa, kan di situ kan nggak ada tempat cas kan, dan kita kayak harus ke coffee bean atau kita harus ke suatu tempat lah untuk ngecas, itu nggak ada fasilitas untuk ngecas. Pak Cik dengan baiknya waktu itu benar-benar bateraiku tuh habis punya temanku juga habis, terus portable chargerku juga habis. Aku tuh udah panik kayak ayo udahlah nyari coffee bean, tapi tuh jauh banget. Pak Cik kayak udah sini aku casin gitu. Itu baik banget. Aku bilang, beneran Pak Cik? Iya ya, you no need to pay me. Aku cuma pengen help kamu aja gitu. Karena aku tuh ngeliat kamu kayak anak gue. Itu luar biasa guys, luar biasa. Habis itu Pak Cik bilang tadi ada petugas kesini gitu, ngambil barang-barang kamu, tapi aku amanin gitu. Oke, aku bilang bahwa oke lah, aku akan pindah besok. Aku bilang gitu, akan pindah ke sana. Jadi kayak pindah gitu kan. Tapi apesnya adalah hari ketiga aku di sana tuh aku bangun kesiangan guys. Jadi petugas itu patroli itu sekitar jam 9-10 gitu lah, sampai jam 4. Aku apesnya adalah aku tuh bangun kesiangan. Kenapa? Karena aku udah capek banget. Karena hari pertama kedua tuh aku kayak PP gitu, dari tempat camping ke kota itu ada 2 jam dan harus jalan tuh jauh, 15 menit ada jalan dari bus stop. Jadi aku udah kecapean banget, temanku apalagi kan, dia juga capek banget pasti. Aku buka tenda tuh dia masih ketutup tendanya, temanku tuh masih tidur, aku juga nggak mau bangunin. Aku pikir oke lah. Tahu nggak, abis aku mandi aku tuh disamperin petugas guys, kayak dia tanya, give me your permit like that. Kaget dong aku bilang, I don't know, aku bilang kayak gitu, aku nggak ngerti karena aku baru pertama kali gitu loh. Untung aku tuh nggak ngomong bahwa aku tuh orang luar gitu, karena aku ngomong pakai bahasa Inggris kan, ngomong kayak aku nggak tahu kalau harus ada permit di sini. Terus akhirnya aku bangunin teman aku di tenda sebelah gitu, kayak ini ada petugas, gue bingung harus ngomong apa, aku nggak ngerti, aku bilang kayak gitu. Terus dia kayak ada cicat gitu, aku duduk aja, aku ada sebenarnya banyak videonya tuh, aku ada, cuman aku nggak mau keluarin di sini karena kan itu berhubungan dengan kayak hukum di sini gitu loh. Terus dia bilang kayak kamu harus punya permit, satu tenda satu, masalahnya itu satu tenda harus punya satu permit. Nah di situ ada 2 tenda. Terus akhirnya temanku bikin permit bisa. Nah ketika dia masukin data aku semuanya tuh nggak bisa. Jadi dia minta kayak nomor FIN number. Nah aku search dong FIN number Singapore itu apa. Nah FIN number itu ternyata adalah kayak nomor ID card gitu ya di sini kayaknya kalau nggak salah lah. Dia bisa masukin. Aku juga di sini masuk ke Singapura, kita cuma bawa paspor sama kayak surat izin untuk masuk gitu, kayak permit untuk masuk ke Singapura itu harus kita bikin 3 hari sebelum kita terbang ke sini. Di situ juga ada kayak nomor gitu. Aku masukin nomor itu, nomor permitku untuk pass ke Singapura itu nggak bisa, itu ditolak guys. Kita panik dong.
Satu tenda oke, udah dapat permission karena dia orang Singapura gitu kan. Dia dapat permission, aku nggak dapat. Dan sialnya lagi adalah temanku itu salah. Jadi di tempat campingku itu adalah kayak side D gitu ya, kayak blok D gitulah, camping blok D gitu. Dia nggak kliknya camping blok G, jadi tuh jauh banget, itu deket Changi. Kita udah bingung dong gitu loh. Which means that tendaku tuh harus diturunkan gitu aja sih. Aku nggak bisa stay di sana. Terus hari kita kayak punya rencana, yaudah kita pindah aja lah ke camping site G gitu. Aku tuh feeling nggak enak. Aku bilang sebenarnya kayaknya ini ada yang nggak beres. Kenapa aku nggak bisa apply permit? Kita akhirnya telepon dong ke customer service. Telepon, ini kok nggak bisa gitu. Kok nggak bisa bikin permit? Terus dia tanya, ya nggak bisa nomor apa gitu, nomor VIN nggak bisa. Terus dia tanya, ya itu kan nomor KTP kamu. Terus dia tanya, kalau paspor, dia bilang loh kok paspor nggak bisa katanya gitu. Ternyata orang luar negeri atau foreigner kayak kita, turis tuh nggak bisa camping guys. Nggak boleh sama sekali, nggak boleh untuk camping di situ. Nah itu bikin aku shock dong, berarti selama ini aku dan temanku tuh nggak tahu bahwa aku tuh nggak boleh stay di situ gitu. Yang boleh hanya orang Singapura. Jadi jangan camping di Singapura. Buat kalian para turis, aku nggak saranin buat camping. Bisa kemungkinan ketika ketemu petugas itu kita didenda sekitar 2 juta rupiah per malam loh. Kalau aku bilang denda sih aku nggak apa-apa ya gitu. Cuman yang aku takutkan tuh aku dideportasi gitu, karena aku melanggar hukum kan di sini kan. Yang aku takut tuh aku diblok dari Singapura karena aku masih ada urusan yang kemungkinan insya Allah beberapa bulan atau dalam jangka waktu setahun 2 tahun lah aku harus balik ke Singapura. Nah waktu itu aku ngomong sama temenku, udah kayaknya aku nggak bisa deh, aku harus cari hotel buat aku gitu. Kamu mau pulang aja, nggak ada masalah, aku akan stay di hotel. Terus dia bilang, ayo oke gitu, kita belum buat konten banyak katanya gitu kan, dia bantu aku bilang nggak apa-apa, it's okay. Aku bilang ya sudahlah, mau gimana lagi, aku nggak bisa melanggar hukum di sini, sanksinya terlalu berat buat aku gitu. Daripada aku nggak bisa keluar negeri lagi, pasporku diblok karena aku melanggar hukum, itu akan jauh lebih berat gitu. Jadi itu pengalaman berharga banget buat aku ketika di Singapura. Sebenarnya temanku tuh kayak mau ngasih banyak ide sebenarnya untuk cari konten di. Terima kasih sekali lagi buat Pak C Yus. Terima kasih sudah membantu aku banyak sampai dia bisa meyakinkan petugas bahwa oh ini saudara saya gitu. Dan terima kasih buat temen aku yang sudah luar biasa dan sudah panik. Sama aku juga panik banget. Banyak berkah luar biasa yang aku dapatkan. Aku dapat tim di sini, aku dapat teman-teman TikToker, ketemu dengan orang baik Pak Yus, temanku juga membantu banyak. Aku join agensi TikTok juga gara-gara aku pergi ke Singapura. Jadi banyak pelajaran yang aku ambil. Semoga kedepannya aku bisa memberikan banyak manfaat lewat video YouTube aku. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di Indonesia. Dadah.